Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai teks berita. Mengingatkan kembali ya, apa itu teks berita? Ya, teks berita itu merupakan laporan, kabar, atau cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya, ciri berita. Ada faktual. Faktual di sini berarti bersifat nyata. Yang kedua ada aktual, terbaru atau terkini. Yang ketiga ada unik dan menarik. Artinya berita itu memiliki ciri khas tertentu. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat. Tentu saja bahwa berita yang disampaikan harus ada pengaruhnya kepada pembaca. Ada objektif. Objektif di sini disampaikan berdasarkan fakta, tidak dibuat-buat. Selanjutnya terdapat waktu dan tempat kejadian. Jelas ya bahwa berita itu menginformasikan informasinya secara jelas mengenai tempat dan waktu. Ciri selanjutnya bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Materi selanjutnya mengenai unsur berita, kita mengenalnya 5W1H. 5W1H atau istilah dalam bahasa Indonesia adik simba. Nah, adik simba ini kepanjangan dari apa? Apa ini berisikan tentang peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, di mana? Nah, di mana berisikan di mana tempat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, kapan? Kapan ini menginformasikan kapan peristiwa itu terjadi, waktunya ya. Selanjutnya, siapa? Siapa di sini? Siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi? Yang kelima ya, mengapa? Mengapa di sini menginformasikan mengapa peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya gitu ya. Yang selanjutnya yang terakhir, yang keenam mengenai bagaimana. Bagaimana itu proses terjadi peristiwa itu seperti apa. Materi selanjutnya mengenai struktur berita. Nah, berita memiliki struktur 3 ya, terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pembuka berita. Pembuka berita berisikan atau orientasi berita ya, kita mengenalnya orientasi berita atau pembuka berita berisikan penjelasan singkat inti informasi atau peristiwa yang ditulis. Yang kedua yaitu peristiwa. Nah, di sini adanya urutan kejadian yang disampaikan secara kronologis. Dan yang ketiga mengenai sumber berita. Berasal dari mana informasi berita ini? Bisa jadi dari reporter yang menyampaikan, selanjutnya dari yang menyampaikan secara langsung atau narasumber secara langsung menyampaikan. Atau struktur lainnya kita mengenal, nah seperti gambar ini ya, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, kepala berita informasi berisi informasi penting terdiri dari unsur adik simba, apa, siapa, dan bagaimana. Lalu tubuh berita ini berisikan informasi lainnya, informasi penting lainnya dari unsur adik simba serta tambahan-tambahan lainnya. Dan terakhir ada ekor berita. Artinya informasi yang disampaikan di sini informasi pendukung, meskipun tidak disampaikan tidak mengurangi isi berita. Materi selanjutnya mengenai ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dalam berita, yang pertama, dalam berita menggunakan bahasa yang baku, artinya bahasa yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, banyak menggunakan
kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung artinya kalimat yang dituturkan secara langsung oleh seseorang, misalnya oleh reporter atau oleh narasumber. Nah, dalam tertulis ya bisa ditandai dengan tanda petik 2 disertai penyertanya. Selanjutnya menggunakan kata kerja atau verba ya. Kata kerja artinya kata yang menunjukkan pekerjaan. Selain itu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Jelas ya, karena nanti di berita itu akan menginformasikan waktu kejadiannya di mana, tempat kejadiannya di mana. Selanjutnya adanya konjungsi atau kata penghubung. Demikian mengenai informasi berita secara umum ya, dari mulai ciri, unsur, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, pada pertemuan kali ini silahkan Ananda menentukan berita yang akan Ananda sampaikan. Beritanya silahkan berita terhangat atau berita yang ada di sekitar Anda. Sampaikan berita yang Anda susun, tulis terlebih dahulu dengan memerhatikan unsur beritanya apa, cirinya, dan strukturnya. Tentukan terlebih dahulu, lalu Anda sampaikan berita yang Anda tulis, kirim video ke Ibu. Ibu tunggu berita yang Anda sampaikan, kirim melalui WA Ibu. Terima kasih pertemuan hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ke Ibu melalui WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.